Kita telah banyak belajar tentang negara ASEAN, di mana negara ASEAN itu terdiri dari anggota-anggotanya yang merupakan negara-negara yang berada di wilayah Asia. Setiap negara yang tergabung dalam anggota ASEAN memiliki perwakilan-perwakilan atau delegasi-delegasi yang menjadi wakil negaranya masing-masing. Nah, setiap ada pertemuan, delegasi ini akan hadir untuk berkumpul dan mereka akan menghasilkan kerjasama-kerjasama baru dan kebijakan baru untuk membuat ASEAN lebih maju lagi ke depannya. Sejak berdiri pada tahun 1967, telah banyak capaian dan dedikasi yang diberikan oleh ASEAN kepada negara anggotanya. Nah, ASEAN berkembang menjadi organisasi yang semakin matang dan dinamis. Nah, ini dibuktikan dengan ketahanannya menghadapi berbagai tantangan di tingkat regional maupun global. ASEAN juga terbukti berhasil menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan-kawasan ASEAN. Nah, hal ini tidak terlepas dari sumbangsih dari negara-negara anggotanya, termasuk juga Indonesia. Indonesia memiliki kepentingan yang tinggi untuk memastikan ASEAN menjadi organisasi yang kuat secara internal dan dipertimbangkan secara serius oleh dunia internasional. Kebijakan tersebut dapat terlaksana apabila mereka bekerja sama dengan baik. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama di bidang ekonomi, kemudian kerjasama di bidang politik, yang selanjutnya kerjasama di bidang sosial, kemudian ada juga kerjasama di bidang budaya, dan kerjasama di bidang yang saat ini sering sekali kita jumpai, yaitu teknologi, dan juga kerjasama di bidang pendidikan. Nah, tapi di kesempatan kali ini kita akan fokus pada kerjasama di bidang ekonomi, yaitu yang pertama adalah perluasan perdagangan yang terjadi antara negara anggota-anggota ASEAN, yang ini memungkinkan adanya kegiatan ekspor dan juga kegiatan impor antar negara ASEAN untuk mendistribusikan barang dari negaranya masing-masing. Ini dimungkinkan dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dirilis tahun 2015. Yang selanjutnya, kontribusi ekonomi di bidang investasi. Jadi investasi ini adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari, seperti menabung, cuman ini bentuknya dalam usaha. Nah, kemudian yang ketiga adalah kerjasama atau kontribusi Indonesia di bidang pariwisata. Ketika pariwisata Indonesia semakin berkembang dan semakin maju, maka akan menghasilkan devisa atau keuntungan negara dan kekayaan negara yang itu akan dijadikan sebagai modal atau sebagai sumber yang nantinya akan bisa disumbangkan atau bisa diberikan juga kepada ASEAN. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu dengan salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia, yaitu PLTU Paiton, yang merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang berdiri di Desa Binor, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik ini dikelola oleh PT Pembangkit Jawa Bali, kemudian PT Paiton Energi, dan Jawa Power. Nah, PT Paiton Energi sendiri ini bukanlah perusahaan milik negara Indonesia gitu ya. Jadi memang Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain untuk membuat atau menghidupkan perusahaan besar ini. Jadi PLTU Paiton itu mampu menghasilkan energi listrik sebesar 4.600 MW. Nah, inilah yang membuat Paiton menjadi pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara asing gitu ya.